Halo Sobat Matematika, hari ini kita akan belajar bersama dengan Miss Tata. Mari ikuti pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengukuran luas dan volume, satuan baku dan satuan tidak baku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Beberapa dari kalian tentunya memiliki permasalahan dalam belajar matematika, tak terkecuali pada materi luas dan volume. Video ini akan membuat kalian lebih bersemangat dan mudah dalam mempelajari matematika. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar meja, kemudian ada juga gambar botol yang sudah ada airnya. Apakah kamu pernah mengukur benda tersebut? Bagaimana sih cara mengukur benda tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian simak penjelasannya. Miss Tata akan membahas tentang pengukuran luas. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan luas? Luas itu apa sih? Luas atau juga keluasan adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas oleh kurva tertutup. Miss Tata akan bantu menjelaskan tentang konsep luas. Pada suatu hari, ada seorang tukang bangunan mendapatkan proyek untuk memasang keramik di teras rumah. Perhatikan teras yang akan dipasang keramik. Teras rumah tersebut berbentuk persegi panjang. Ayo kita hitung berapa keramik yang akan menutupi luas teras tersebut. Setelah dihitung, jumlah keramik yang dapat menutupi teras tersebut adalah 12 keramik. Pengukuran luas tidak baku. Satuan luas tidak baku adalah satuan luas yang belum dibakukan ataupun tidak standar. Dalam pengukuran ini dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda walaupun dengan benda yang sama. Beberapa benda yang dapat digunakan dalam pengukuran luas tidak baku, diantaranya ada uang kertas, kemudian ada juga buku, ada kertas lipat, dan juga ada keramik. Miss Tata akan memberikan satu buah contoh. Fitri mengukur luas permukaan meja makan dengan menggunakan buku dan kertas lipat. Coba perhatikan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Fitri. Nah, yang pertama, satu meja makan ini sama dengan 9 buku. Kemudian, satu meja makan juga sama dengan 12 kertas lipat. Kesimpulannya, hasil pengukuran luas permukaan meja makan menggunakan buku dan kertas lipat memiliki hasil yang berbeda meskipun dengan benda yang sama, dan hal tersebut dinyatakan tidak baku. Pengukuran luas satuan baku. Satuan baku merupakan sistem pengukuran menggunakan alat bantu yang sudah standar internasional. Sistem pengukuran menggunakan alat ukur baku di mana jika digunakan oleh setiap orang hasilnya akan sama. Contohnya di sini ada penggaris, kemudian ada juga roll meter yang biasa kita gunakan sehari-hari. Luas dapat diukur dengan persegi satuan. Nah, dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika 1 cm, 1 cm sama dengan cm persegi. Nah, di sini ada sebuah contoh. Coba berapa luas bangun yang berwarna kuning? Jadi luas bangun yang berwarna kuning itu ada 12 persegi satuan. Hubungan antar satuan baku luas. Berikut ini adalah tangga satuan baku luas untuk mempermudah dalam konversi satuan luas. Setiap turun tangga akan dikalikan dan setiap naik tangga akan dibagi.
Nah, berikut ini ada satu contoh tentang meter persegi ke sentimeter persegi. Pada materi sebelumnya, kamu telah belajar tentang pengukuran luas. Nah, sekarang tentang pengukuran volume. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan volume? Volume itu apa sih ya? Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Pengukuran volume satuan tidak baku. Pengukuran volume satuan benda dapat digunakan dengan satuan tidak baku. Contohnya, seperti benda-benda sebagai berikut. Ada ember, kemudian ada juga gelas, dan gayung. Ada sebuah contoh, Arif akan mengisi sebuah ember dengan dua benda yang berbeda, yaitu gayung dan panci. Coba perhatikan pengukuran volume yang dilakukan oleh Arif. Nah, yang pertama, satu ember sama dengan 11 gayung. Kemudian yang kedua, satu ember juga, tapi dengan 7 panci. Pengukuran menggunakan gayung dan panci memiliki hasil yang berbeda walaupun dengan ember yang sama. Pengukuran volume satuan baku. Volume benda dapat dinyatakan dalam satuan liter dan mililiter. Satuan liter digunakan untuk menyatakan volume cairan yang banyak. Kemudian untuk satuan mililiter digunakan untuk menyatakan volume cairan yang lebih sedikit. Di sini ada contoh konversi satuan volume seperti berikut. Di sini ada contoh soal dari mililiter ke liter. Dan ini juga jawabannya. Nah, itulah penjelasan dari Miss Tata mengenai pengukuran luas dan volume, satuan baku dan tidak baku. Nah, bagaimana teman-teman mengenai penjelasan dari Miss Tata? Apakah bisa dipahami? Nah, untuk itu silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD kelompok. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.